Halo, perkenalkan nama saya Alexandra Weller, kelas 9C nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Beatrice Candice Julieta Ruas Kamagio Zeria Suarez, kelas 9C, nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Camelia Teresa Mananeke dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Chris Anto dari kelas 9C nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Elektrodong, kelas 9C nomor urut 7. Realitas menunjukkan bahwa tidak satu negara pun di dunia yang memiliki identitas nasional yang tunggal. Negara dimanapun di dunia sekarang selalu didukung oleh pluralitas penduduk, baik dari segi etnik maupun dari segi agama. Indonesia misalnya terdapat ratusan etnis dengan bahasa, budaya, dan agamanya masing-masing yang satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan itu di samping merupakan nilai positif, juga menyimpan nilai negatif yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pluralitas dan heterogenitas bangsa Indonesia itu di satu sisi dapat dihimpun dan dikembangkan menjadi potensi bangsa. Pluralitas budaya yang ada di tanah air misalnya merupakan kekayaan yang tiada tara dan harus disyukuri. Di sisi lain, pluralitas dan heterogenitas tersebut mudah sekali menimbulkan gesekan antar berbagai kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan dapat memunculkan kekerasan. Beberapa kasus belakangan ini menunjukkan bahwa pluralitas dan heterogenitas tersebut ternyata sangat rentan terhadap tindakan kekerasan komunal akibat konflik sosial terutama antar etnik dan antar agama, di samping antar kelas dan antar golongan. Bercermin pada berbagai kasus konflik sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya kita perlu mewaspadai berbagai bentuk konflik, khususnya konflik antar kampung yang muncul di tingkat lokal Sulawesi Utara. Karena konflik lokal yang menyebar luas ini bukan hanya hambatan untuk pembangunan, tetapi dalam beberapa kasus bisa meningkat menjadi keresahan sosial yang lebih besar atau bahkan konflik kekerasan. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena dari data yang ada menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Utara juga tergolong daerah konflik dengan kekerasan sosial yang rendah, karena paling tidak di daerah ini pernah terjadi 3 kekerasan komunal dengan korban jiwa berjumlah 9 orang, yang salah satunya terjadi di wilayah Tompasok Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Wilayah Tompaso Baru secara geografis merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan terbagi dalam 2 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan Maesaan. Batas geografis dari wilayah ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 300 meter sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut, sehingga cocok untuk tanaman pertanian sawah dan bukan sawah, contohnya palawija, cengkih, dan hortikultural. Pemerintahan wilayah Tompasok Baru terdiri dalam 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tompasok Baru dan Kecamatan Maesaan. Secara administratif, pemerintah termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Kecamatan Tompasok Baru memiliki 10 desa rerataan: Sion, Pinaisaan, Tompasok Baru 2, Kinalawiran, Tompasok Baru 1, Torout, Lindangadan, Karowa, dan Lindok. Sementara Kecamatan Maesaan memiliki 9 desa, yaitu Tumani, Lowian, Kinaweruan, Liningaan, Bojonegoro, Tambelang, Kinamang, Tembuan, dan Kinamang 1. Penduduk dan mata pencarian pada akhir tahun 2007 tercatat penduduk Kecamatan Tompasok Baru dan Kecamatan Maesan sebanyak 23.537 jiwa, di mana Desa Tompasok Baru dan Desa Tumani merupakan 2 desa dengan jumlah penduduk terbanyak, masing-masing berjumlah 2.123 jiwa dan 2.501 jiwa, dengan komposisi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penghasilan utama penduduk di kedua kecamatan ini sangat tergantung kepada hasil-hasil pertanian. Sumber, pemicu, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang pertama, sumber konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena konflik di wilayah Tompasok Baru umumnya diawali dengan
Yang pertama, adanya kelompok kecil pemuda yang terdiri dari 3 sampai 5 orang mendatangi atau secara kebetulan berada di desa tetangga dengan berbagai alasan, antara lain mengunjungi teman dan menghadiri pesta. Ketika berada di desa tersebut, kelompok pemuda ini dengan sengaja membuat kegaduhan sehingga memancing emosi pemuda-pemuda setempat untuk melakukan tindakan. Kelompok pemuda pendatang tersebut kemudian kembali ke desa asal dan langsung melaporkan perlakuan yang mereka alami ketika berada di desa tetangga ke kelompok mereka. Yang kedua, adanya seorang pemuda yang secara tidak sengaja ketika berpapasan dengan pemuda lain atau kelompok pemuda lain saling bersenggolan atau saling mengejek. Selanjutnya terjadi percecokan atau adu mulut. Didapati salah satu keluarga kehilangan seekor ayam aduan. Kemudian diketahui bahwa ayam yang hilang tersebut berada di desa tetangga. Pemilik ayam aduan kemudian mendatangi desa tetangga guna meminta kembali ayam tersebut. Karena ayam aduan tidak berhasil didapati kembali oleh pemiliknya dan terjadi percecokan. Percecokan tersebut menyebar di kedua desa dan berkembang menjadi percecokan antar kedua pemuda desa tersebut. 4. Adanya perkelahian antara dua orang pemuda. Perkelahian tersebut mengakibatkan salah seorang meninggal akibat ditusuk oleh senjata tajam. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian tidak dapat berbuat banyak karena pelaku pembunuhan berhasil melarikan diri ke luar daerah. Selang beberapa tahun kemudian, pelaku kembali lagi ke desa asal. Walaupun pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan pelaku pembunuhan tersebut, tetapi mereka tidak melakukan tindakan penahanan, sehingga ada kekecewaan di pihak keluarga dan kerabat korban. Adanya perkelahian antar dua orang pemuda yang berasal dari desa yang berbeda. Yang merasa kalah dalam perkelahian kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman pemuda di desanya. Kelanjutannya, pemuda-pemuda tersebut datang membuat keonaran di desa tetangga sehingga terjadi perkelahian dengan kelompok pemuda setempat. Perkelahian ini akan berlanjut sehingga beberapa hari ke depan, khususnya di daerah perbatasan desa. Sumber konflik di wilayah Tompasok Baru sebatas persoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti perilaku membuat keonaran di desa lain, pencurian, percecokan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, kalah dalam perkelahian, dan dendam pribadi. Pemicu konflik di wilayah Tompasok Baru umumnya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti 1. Adanya ejekan dari satu pihak ke pihak tertentu ketika berpasan. 2. Bersenggolan dengan pihak tertentu. 3. Membuat keonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi dari pihak-pihak tertentu. 4. Mabuk di tempat umum. Penyelesaian konflik antar kampung di wilayah Tompasok Baru maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Karena sumber dan pemicu konflik dapat diidentifikasi, maka penyelesaiannya didasarkan pada sumber dan pemicu konflik itu sendiri. Berarti bahwa kelompok pemuda, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, yang ada di desa-desa yang ada di wilayah Tompasok Baru harus diberikan penguatan dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan serta akses untuk memperoleh pekerjaan ataupun modal untuk melakukan aktivitas yang produktif. Bentuk penguatan yang tepat tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lokal di wilayah Tompasok Baru. 2. Dalam usaha penyelesaian konflik di wilayah Tompasok Baru, perlu individu yang disegani dan cukup berpengaruh terhadap para pemuda yang sering terlibat dalam perkelahian. 3. Aparat kepolisian dituntut untuk bertindak tegas dalam menangani ketika kasus perkelahian ataupun kasus-kasus lainnya agar apresiasi masyarakat terhadap aparat kepolisian akan lebih tinggi. Masyarakat akan merasa puas serta menghindari perasaan dendam dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.